Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Majelis Taklim alumni SMA 3 angkatan 89 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini ba'da duhur kita berkumpul melalui alat komunikasi, di mana hari ini kita insya Allah akan mencoba mengkaji sebuah kajian tematik. Tema yang kita angkat adalah reuni di surga bersama keluarga. Tentu tidak adalah manusia kecuali pasti pengen masuk surga, siapapun. Hatta para penjahat ditanya pengen masuk neraka atau surga, pasti pengen masuk surga. Hatta para orang yang nggak pernah ibadah, orang ateis sekalipun, pengen kemana? Pasti pengen masuk surga. Karena sesungguhnya surga adalah tujuan akhir dari hidup seorang hamba. Apalagi kita seorang muslim, seorang mukmin yang insya Allah bertakwa kepada Allah. Insya Allah tidak ada yang kita dambakan kecuali kebahagiaan di surga. Maka pada kesempatan yang singkat ini insya Allah kita akan mengkaji. Afan host, saya diberi waktu kira-kira sampai jam berapa ini kajian? Boleh sampai sebelum asar Pak Ustadz? Kira-kira sampai 2:30 barangkali ya. Boleh. Nanti kita tanya jawab. Setuju. Baik. Baik. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sama-sama kita kaji membawa manfaat dan hikmah bagi kita. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya pertama akan membuka sebuah hadis. Sebetulnya bukan hadis, tapi perkataan ulama menyitir kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyid, halaman ke-48, Darul Hadis Setakan Kairo, beliau mengatakan, Inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, barang siapa yang tidak memasuki surga di dunia, la yadkhul jannatal akhirah, maka sekali-kali tidak akan bisa memasuki surga nanti di akhirat. Artinya, siapa yang akan masuk surga di akhirat, hendaklah dia masuk surga dulu di dunia. Siapa yang tidak pernah merasakan surga di dunia, maka tidak pernah akan masuk surga di akhirat. Mungkin bagi orang-orang awam, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini membingungkan. Bagaimana mungkin ada surga di dunia? Bagaimana mungkin akan masuk surga di akhirat kalau masuk surga dulu di dunia? Bagaimana caranya? Nah, kita akan pelajari dulu secara singkat tentang sifat dari surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu bagaikan penjara untuk orang-orang mukmin, sedangkan untuk orang kafir bagaikan surga. Hadis ini seakan-akan menentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Rasul mengatakan surga itu seperti dunia itu seperti penjara bagi orang mukmin, sementara seperti surga bagi orang kafir. Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan seseorang tidak akan masuk surga di akhirat sebelum masuk surga di dunia, sebab di dunia juga ada surga. Sekali lagi, seakan-akan ini bertentangan. Saya sampaikan sebuah hadis kembali. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik dan juga dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu sangat dirindukan oleh 4 golongan.
Ada 4 golongan. Surga itu merindukan 4 golongan. Afan, saya keliru. Hadis ini bukan riwayat Imam Muslim. Saya sampaikan dulu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar." Surga itu akan sangat merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang senantiasa mau mentadaburi Al-Quran. Wa hafidhil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisan. Wa mut'imul ji'an, orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar, yakni orang yang membantu orang-orang yang fakir dan miskin. Yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Maka siapa yang mampu mengamalkan 4 ini, insya Allah akan dirindukan surga. Saya sampaikan satu mukadimah lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dan juga dari Anas bin Malik. Khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang sangat dibenci oleh hawa nafsu. Sementara neraka dikelilingi oleh yang kamu sangat sukai. Surga sangat dibenci oleh hawa nafsu, sementara neraka sangat dicintai dengan hawa nafsu. Apa maksudnya ini? Mari kita bedah hadis-hadis yang saya sampaikan ini dengan kita akan membaca rangkaian ayat suci Al-Quran. Silahkan kepada para pemirsa sekalian yang ikut kajian kita pada kesempatan hari ini, yang sedang memegang kitab suci Al-Quran, boleh kita buka ayat Al-Qurannya. Yang sedang memegang handphone, alat komunikasi, boleh kita buka alat komunikasinya. Kita buka sebuah rangkaian ayat Al-Quran, yakni surat Hud, surat 11. Ayatnya dari ayat 105. Ayatnya dari ayat 105 sampai dengan ayat 107, ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih." Pada hari nanti datang, hari ketika manusia tidak akan bicara dan tidak boleh bicara. Illa bi'idznih, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Hari apakah itu? Hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Hari ketika manusia akan dihisab. Hari ketika manusia akan ditimbang amal baik dan amal buruknya. Hari ketika manusia diputuskan, apakah masuk surga, apakah masuk neraka. Maka sungguh pada hari itu, tidak ada yang boleh bicara kecuali yang diizinkan Allah. Syaqiyun wa sa'idun. Di antara mereka, nanti ada orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara, yakni orang-orang yang syaqi. Ada pula orang-orang yang sa'idun, orang yang berbahagia. Saudaraku sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, di tempat kita masing-masing yang mengikuti kajian kita. Yang menarik, jika kita mau meneliti, kita mau membaca, bahkan kita mau membuka literatur tentang ayat Al-Quran. Ternyata ada sebuah ayat Al-Quran yang di dalam kitab suci Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ternyata dari 6.236 ayat yang ada di dalam Al-Quran, Allah berbicara kata-kata bahagia, yakni sa'idun, hanya ada di 2 ayat di 1 surat. Bahagia itu mahal, wahai saudaraku sekalian. Bahagia adalah sifatnya surga. Apa artinya? Di surga itu tidak ada sedih, tidak ada duka cita, tidak ada rasa lesu, tidak ada rasa letih. Yang ada bahagia semuanya. Maka di dalam surga itulah kebahagiaan. Karena tidak ada duka cita, tidak ada sedih. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Kata Allah, nanti di padang mahsyar ada orang-orang yang nanti akan sengsara, celaka, ada pula orang-orang yang berbahagia. Ada yang sengsara, ada yang bahagia. Nah, saya ulangi sekali lagi, surat Hud ayat 105
Nanti dijelaskan lagi di surat Hud ayat 108, hanya di 2 ayat ini Allah menyebut kata sa'idun, su'idu, bahagia. Sementara gembira itu banyak berulang-ulang dalam ayat Al-Quran, puluhan ayat. Apa itu gembira? Faraha, farhun, farhan. Gembira itu sesaat. Mungkin dapat duit banyak, dia gembira. Duitnya sedikit, sedih. Sehat, gembira. Dia sakit, sedih. Lagi nikmat, gembira. Lagi susah, dia sedih. Maka orang yang akan masuk surga adalah orang yang selalu bahagia dalam keadaan apapun. Maka bahagia itu letaknya di sini, di dalam hati. Mau menerima kenikmatan, siap pula menerima sesuatu yang buruk. Mau menerima yang baik dari Allah, siap pula menerima keburukan yang Allah timpakan kepada kita. Siap dalam keadaan sukses, siap pula kita diuji oleh Allah gagal. Siap dalam keadaan nikmat, siap pula kita mendapatkan musibah-musibah yang buruk. Itulah bahagia. Ternyata, jamaah sekalian, nanti di yaumil akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelompokkan manusia, khususnya yang sedang dibicarakan Allah adalah orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang kafir, nanti kita akan bahas ayatnya tersendiri. Yang akan kita bahas hanyalah orang yang beriman, yakni orang yang mulutnya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengaku dirinya iman, yang diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, sehingga Allah perintahkan kita ibadah. Hanya akan ada 2 golongan dari orang beriman. Yang satu bahagia, yang satu sengsara. Bahagia ada 2 cara, sengsara hanya ada 1 cara. Bagaimana ini? Sekarang kita lanjutkan lagi ayatnya. Tadi di ayat 105 dikatakan, pada hari ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada yang bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah, ada yang sengsara, yang celaka, ada yang bahagia. Siapakah yang sengsara itu dan siapa yang celaka itu? Kita lihat ayat 106 dan 107. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا, maka adapun orang-orang yang sengsara, yakni orang-orang yang celaka, فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka di dalam neraka bernapas, menarik napas, mengeluarkan napas, menghela napas, dalam keadaan merintih, dalam keadaan kesakitan, yakni merintih kesakitan hatta hanya untuk bernafas saja. Berapa lama mereka di sana? Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh. Mereka akan kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Selama masih ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Allah Rabbmu menghendaki lain. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah Rabbmu fa'alul lima yurid, berbuat, melaksanakan apapun yang Allah kehendaki. Apa artinya di sini? Di sini jelas bahwasanya orang-orang celaka ke neraka. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sampai kapan? Selama-lamanya, selama ada langit dan bumi. Kecuali Allah menghendaki lain. Berarti akan ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Jika Allah menghendaki. Kemudian kita lihat di ayat 108, orang yang bahagia, siapa mereka? Wa ammal ladzina su'idu fafil jannah, dan adapun orang-orang yang bahagia, mereka akan berada di dalam surga, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya, madamatis samawat wal ard, selama masih ada langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Rabbmu menghendaki yang lain. Ata'an ghairu majdzuz, sebagai balasan yang tidak pernah terputus atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Jadi, siapa yang mau masuk surga harus berusaha. Siapa yang nggak mau masuk surga pun silakan berbuat sesukanya. Dia pun akan berusaha, tetapi usaha yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat-ayat tadi, mari kita uraikan tentang bagaimana kiat-kiat kita bisa memasuki surga. Dari ayat-ayat tadi sudah kita sampaikan. Dari hadis tadi sudah saya sampaikan. Bahwasanya dunia itu surga bagi orang-orang kafir. Tapi sebagaikan penjara bagi orang beriman.
Kemudian Rasul pun mengatakan bahwasanya surga dikelilingi yang dibenci oleh hawa nafsu, sementara neraka dikelilingi oleh yang disukai hawa nafsu. Kemudian Rasulullah SAW setelah menyampaikan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tadi, di dunia ini ada surga. Maka siapa yang tidak memasuki surga di dunia, tidak akan pernah memasuki surga di akhirat. Apa maksud hayat hadat tadi? Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ditambahkan surat 11, yakni surat Hud, ayat yang ke 105 sampai ayat 108, di mana di ayat ini hanya Allah berbicara 2 kali kata bahagia. Di 6.236 ayat, Allah hanya bicara bahagia 2 kali. Berarti betapa mahalnya bahagia. Karena bahagia hanya ada dirasakan di surga. Maka siapa yang ingin bahagia di surga, harus bahagia dulu di dunia. Bagaimana caranya? Harus berjuang melawan hawa nafsu. Karena Rasul katakan tadi, bahwasanya surga dikelilingi oleh yang dicintai hawa nafsu. Bermaksiat itu ringan. Nggak mau ibadah itu ringan. Berbuat nikmat senikmat-nikmatnya, berbuat seburuk-buruknya di dunia itu ringan. Nggak mau baca Quran, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau ngaji, itu ringan. Itulah hawa nafsu. Tapi ketika menjalankan ibadah, itu luar biasa beratnya. Maka tadi dikatakan, surga dikelilingi oleh sesuatu yang nggak disukai hawa nafsu. Maka jika hawa nafsu kita lawan, demi ketundukan kepada Allah, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan kepada seorang mukmin di dunia ini, sehingga dengan itu dia bisa berbahagia nanti di surga. Wallahu a'lam. Dari mukadimah ini mari kita kembangkan. Mari kita kembangkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pendengar yang semoga dirahmati Allah, patut kita catat, surga hanya Allah berikan kepada orang beriman. Sekali lagi, surga hanya Allah berikan kepada orang beriman. Surga tidak pernah Allah berikan kepada orang-orang kafir. Ini yang patut kita garis bawahi dan patut kita catat. Sebab masih banyak umat Islam dari kalangan orang-orang JIL, jaringan Islam liberal, mengatakan bahwasanya setiap orang pasti masuk surga, meskipun agamanya berbeda. Ada orang yang agamanya Nasrani, asal taat masuk surga. Ada orang yang agamanya Yahudi, asal taat masuk surga. Ada orang Hindu, Konghucu, Buddha, dan yang lainnya, asal taat masuk surga. Maka pendapat seperti itu sungguh pendapat yang batil. Pendapat yang batil. Kenapa? Karena surga milik Allah. Surga bukan milik orang Yahudi. Surga bukan milik orang Nasrani. Surga hanyalah milik Allah. Yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Jika orang ngaku iman, tidak takwa, pun belum tentu mendapatkan nilai surga. Tapi siapa yang betul-betul beriman dan bertakwa, insya Allah, Allah akan berikan kepadanya surga. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk meraih surga itu jangan santai-santai, jangan asal-asal, jangan nanti dulu. Tapi mari bersegera, bahkan berlomba-lomba. Bahkan berlomba-lomba. Mari kita buka surat Ali Imran, surat 3, ayatnya ayat yang ke 133. Surat 3 ayat 133. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk meraih ampunan dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi.
hanya Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini jelas. Allah sediakan surga, sekali lagi, khusus bagi orang bertakwa. Allah tidak pernah menyediakan surga untuk orang yang lain. Maka orang-orang yang mengatakan bahwasanya siapapun akan masuk surga selama dia beriman dan bertakwa, itu ucapan dusta. Itu sekali lagi ucapan dusta. Sebab Allah hanya menyediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ketika mereka menganggap bahwa mereka akan masuk surga, padahal mereka tidak pernah dijanjikan oleh Allah, itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya masuk surga, tetapi hanya orang-orang yang senantiasa penganggapan dirinya itu sia-sia. Kenapa? Karena orang-orang yang masuk surga hanyalah orang-orang bertakwa. Maka Ali Imran 133 dikatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk meraih ampunan dari Allah Rabbmu. Wa jannatin, dan meraih surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Hanya untuk Allah serahkan bagi orang takwa. Orang takwa yang seperti apa? Bukan cuma di lisan pengakuannya, tapi imannya dan amal solehnya dilakukan dengan benar. Silakan, jamaah sekalian, kita buka kembali surat 57. Kita buka kembali surat 57. Surat Al-Hadid. Ayatnya ayat ke-20. Afwan, ayat ke-21. Saya keliru, ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Berlomba-lombalah kamu untuk meraih surga, untuk meraih ampunan Allah, dan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Hanya Allah sediakan kepada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Surga itu karunia Allah yang sangat luas. Allah hanya berikan karunia itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah sungguh Maha pemberi karunia yang besar. Jadi ayat ini, dua ayat tadi, Ali Imran ayat 133, Al-Hadid ayat 21, mengatakan bahwasanya surga hanya untuk orang yang beriman benar-benar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan surga hanya untuk orang-orang takwa. Hanya orang Islam yang disebut iman dan takwa. Berarti bagaimana orang Yahudi? Bagaimana orang dan Nasrani? Dan yang lainnya? Mereka sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, yakini oleh kita sepenuh hati kita, tidak pernah akan masuk surga selama mereka tidak mau memeluk Islam. Sekali lagi, mereka tidak akan masuk surga selama mereka tidak akan masuk Islam. Meskipun mereka mengklaim bahwasanya mereka akan meraih surga. Tapi sekali lagi, Allah tolak pendapat mereka. Di mana Allah firmankan? Di surat yang sama, surat Ali Imran, ayat 85. Surat Ali Imran, surat 3, ayat 85. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam.
Inna dina indallahul Islam. Wa may yabtaghi ghairan islami dinan fala yuqbalu minhu. Fahuwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, mereka itu tidak akan diterima sedikit pun. Dan nanti di akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi. Jadi sekali lagi, meskipun orang Yahudi, orang Nasrani yang tidak pernah memeluk Islam dan seluruh orang yang memeluk agama selain Islam mengaku dirinya akan masuk surga, dibantah oleh Allah di sini. Tidak, surga hanya untuk orang beriman. Maka saudaraku sekalian, para pendengar jamaah Majelis Taklim yang semoga dirahmati Allah di tempat masing-masing. Para alumni SMA 3 angkatan 89 yang semoga dirahmati Allah. Yakini dulu kita dengan Islam kita agar kita bisa reuni di surga. Jangan sampai dikotori oleh akidah-akidah yang rusak. Jangan sampai dikotori oleh terlalu cinta dengan dunia sehingga menganggap semua agama menjadi sama. Itulah orang-orang yang akidahnya telah rusak. Maka untuk lebih yakin bagi kita, saya akan tunjukkan kembali beberapa ayat. Pertama, surat Al-Baqarah, silakan kita buka. Ayat 111 dan ayat 112. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menganggap dirinya bisa masuk surga, pendapat mereka langsung dibantah oleh Allah di dalam ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 111, ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menganggap orang Islam itu domba sesat. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani menganggap orang Islam itu orang yang hina. Orang Islam itu orang yang rendah. Orang Islam itu orang yang tidak dicintai oleh Allah, oleh Tuhan. Betul Tuhan mereka batil. Padahal Allah mengatakan di ayat ini, ketika orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, nggak ada yang bisa masuk surga, orang Islam nggak masuk surga, kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Maka Allah tanya kepada mereka, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka. Itu hanyalah keinginan mereka. Itu tidak lain hanya anggapan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, hai orang Yahudi, hai orang Nasrani, mana bukti-bukti, dalil-dalil yang mengatakan kalian orang Yahudi dan Nasrani masuk surga? Menurut Allah, tidak. Mereka sama sekali tidak masuk surga. Lalu siapa yang masuk surga? Orang Islam yang beriman dan bertakwa. Lihat jawaban Allah di ayat berikutnya, ayat 112-nya. Bala, sekali-kali tidak akan masuk surga selain orang Islam. Lalu siapa yang masuk surga? Man aslama, barang siapa yang Islam, yang tunduk wajahnya, wajhahu lillah, Allah, yang mereka itu mengaku Islam, lalu betul-betul menundukkan wajahnya, menyerahkan keikhlasan beribadah hanya lillah, kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik dalam kehidupan dunia. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang dapat balasan pahala dari sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, nanti mereka dibalas oleh Allah dengan surga. Mereka tidak pernah akan ada rasa takut dan tidak pernah akan bersedih hati, tidak pernah akan berduka cita. Itulah orang-orang yang akan masuk surga. Maka bagaimana agar kita betul-betul bisa meraih surga? Coba, masih di surat sama, Al-Baqarah, ke ayat 110-nya. Apa yang harus kita lakukan? Wa aqimus shalah. Tegakkan salat, tunaikan salat, jangan bolong-bolong, jangan abaikan salat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Siapa saja yang selalu berbuat baik, berbuat kebaikan-kebaikan, dan Allah tahu tentang apa yang diperbuat kebaikan, maka sungguh tajiduhu 'indallah, mereka akan mendapatkan semua perbuatan baiknya itu ada di sisi Allah, dan Allah yang akan memberikan balasan semuanya. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
terhadap segala apa yang mereka lakukan. Dari ayat ini jelas saudaraku sekalian, orang kafir tidak masuk surga. Sehebat apapun dia di dunia, sekaya apapun dia di dunia, ketika mereka menganggap dirinya masuk surga, tapi Allah klaim mereka tidak masuk surga. Afan, saya akan menyampaikan ini agar kita tidak ragu-ragu. Sebab banyak sekali di kalangan umat Islam yang menganggap semua agama sama. Bagaimana mungkin kita bisa reuni di surga jika agama kita berbeda? Sedang yang sama-sama punya agama Islam saja belum tentu masuk surga. Kalau nggak punya iman dan takwa. Apalagi dengan sembarangan orang Islam mengatakan, surga bukan hanya milik orang Islam. Semua juga masuk surga. Seperti orang-orang dari Jil, Ulil Absar Abdallah. Bahkan banyak para orang penjadikan muslim yang mengatakan, surga bisa dihuni pula oleh orang-orang selain Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mereka beranggapan batil, tidak seperti yang Allah firmankan. Biarlah pendapat mereka. Kenapa saya tegaskan ini? Sesuai dengan tema kita, reuni di surga bersama keluarga. Bina keluarga kita baik-baik. Jangan sampai lepas akidah Islamnya. Jangan sampai lepas imannya. Jangan sampai copot takwanya. Karena kalau itu terjadi, nggak bakal masuk surga. Nggak mungkin reuni di surga. Reuni di surga hanya bersama orang-orang yang beriman. Tanpa iman tidak. Tanpa iman tidak. Silakan kita buka lagi ayat tentang ini. Surat 52 ayat 21. Surat Tur 52 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh anak cucu mereka, keturunan mereka, semuanya diikuti dalam keadaan beriman. Jadi semuanya beriman. Kakeknya, buyutnya, neneknya, oma, opa, bapak, ibu, semuanya beriman. Diikuti oleh anak cucunya sama-sama beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum biimanin. Kami hubungkan mereka di dalam surga. Kami pertemukan mereka di dalam surga. Allah pertemukan reuni di surga. Barusan ada yang bertanya surat berapa? Suratnya surat 52, surat At-Tur ayat 21. Surat 52, surat At-Tur ayat 21. Orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh anak cucu mereka sama-sama beriman, kami pertemukan mereka, kami hubungkan mereka di dalam surga dengan keimanan mereka. Imannya akan dipelihara oleh Allah. Karena memang orang itu betul-betul berusaha untuk beriman. Maka dikumpulkan di surga. Sampai Allah katakan, dikumpulkannya dzurriyyatahum biimanin. Karena iman mereka. Bukan karena amal-amal semata-mata. Amal tanpa iman tidak bisa. Amal dan iman harus digabung menjadi satu. Orang kafir selain dari Islam, mau Yahudi, Nasrani, Konghucu, mereka beramal, tadi tidak punya landasan iman. Atau orang Islam yang mengaku iman, beriman, tapi tidak punya landasan amal, tidak dibuktikan dengan ibadah, juga tidak bisa. Iman dan amalnya digabung. Maka kalau mereka sama-sama beriman, insya Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum biimanin. Kami hubungkan mereka di dalam surga. Kami pertemukan mereka di dalam surga dengan keimanan mereka. Wama alatnahu min amalihim min syai'. Allah tidak mengurangi sedikit pun dari amal-amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap orang terikat dengan usahanya. Kalau usahanya baik, pasti baik. Jadi ayat ini jelas, saudaraku sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah. Hanya orang beriman yang mau beramal soleh yang reuni di surga. Sementara orang kafir, meskipun sebaik apapun, diklaim oleh Allah, mereka sekali-kali tidak pernah akan masuk surga. Saya tunjukkan lagi beberapa ayat terkait dengan orang-orang yang non-muslim. Siapapun agamanya, selain Islam pasti non-muslim, atau kafir Allah katakan, maka tidak akan ada gunanya amal sebanyak apapun, ibadah versi mereka kayak apapun, dunianya melimpah ruah dan baiknya sekaya apapun, tidak berguna di sisi Allah.
Bukan kata saya sekali lagi, Afan. Meskipun banyak umat Islam yang meyakini semua agama sama. Yang penting baik pasti masuk surga. Tapi ayat-ayat mengatakan tidak. Ayat-ayat mengatakan tidak. Silakan kita buka surat Ali Imran. Ayat ke-91. Surat 3 Ali Imran ayat 91. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Wa matu wa hum kuffarun. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala wiftada bih. Tidak ada gunanya emas sebesar bumi jika digunakan untuk menebus dosa kekafirannya. Jadi, punya harta sebanyak emas sepenuh bumi tidak berguna sedikit pun untuk menolak dari siksanya Allah. Dari dosa kekafirannya, sekalipun emas sepenuh bumi dipakai untuk menebus dosanya agar tidak masuk neraka. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin. Mereka tidak pernah akan ditolong. Jadi, ayat ini mengatakan, orang kafir pasti dapat adab yang pedih, mereka tidak akan ditolong, dan mereka semua kekayaan yang pernah dimiliki, harta sepenuh bumi, emas sepenuh bumi, dipakai untuk menebus dosa, nggak perlu, nggak akan diterima jika dia ingin menebusnya. Sedang orang beriman, tidak perlu pakai harta ketika menebus dosa. Dengan apa? Istighfar, dengan tobat. Adapun sedekah, itu fungsinya untuk menjadi naungan di surga nanti. Tapi membersihkan diri, tidak dengan tebusan harta. Sebab orang-orang Nasrani, Yahudi, dan orang kafir, seakan-akan kalau baik dengan hartanya, pasti masuk surga. Allah katakan, tidak akan masuk surga. Lalu bagaimana amal-amal mereka? Harta mereka, kekayaan mereka, anak keturunan mereka, nggak ada gunanya selama mereka kafir. Masih di surat yang sama, surat 16, ayat 100, surat 3, ayat 116. Surat yang sama, surat 3, Ali Imran, ayat 116. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Harta mereka, kekayaan mereka, anak keturunan mereka, tidak ada gunanya sedikit pun di sisi Allah. Tidak bisa menolak mereka dari azab Allah sedikit pun. Sehebat apapun kekayaan dimiliki, amal sebanyak apapun dengan hartanya, punya anak-anak soleh kayak apapun solehnya, tapi orang tuanya kafir, maka nggak ada gunanya di sisi mereka bagi Allah. Ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Allah yang mengklaim orang kafir nggak bakal bisa keluar dari neraka. Meskipun menebus tadi dengan harta. Bahkan ada ayat yang lebih dahsyat dari Ali Imran ayat 91 dan ayat 116. Yakni di surat 5 Al-Ma'idah. Silakan hadirin sekalian, Bapak sekalian jamaah yang dirahmati Allah, buka surat 5. Surat Al-Ma'idah. Ayat 36 dan ayat 37. Ayat 36 dan ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, sekiranya mereka memiliki kekayaan harta sepenuh bumi dan seisinya. Wa mithlahu ma'ahu, ditambah pula oleh Allah, memiliki kekayaan seperti itu lagi. Jadi, ada orang kafir, tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, yang matinya dalam kekafiran,
Lalu Allah kasihkan rizki berupa harta dunia dan seisinya menjadi miliknya. Nggak cukup itu, ditambah lagi satu dunia yang sama. Allah berikan kepadanya. Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Lalu dua dunia dan seisinya yang dimilikinya itu digunakan untuk menebus kesalahan dan dosanya nanti pada hari kiamat. Ma tuqbila minhum. Tebusan mereka tidak akan dikabul oleh Allah. Tidak diterima dari mereka oleh Allah. Walahum adzabun alim. Mereka dapat azab yang sangat pedih. Apakah mereka itu kekal selamanya dan gak bakal keluar dari neraka? Ya, meskipun orang kafir pengen keluar dari neraka, tapi tidak akan Allah biarkan mereka keluar dari neraka. Maka di ayat 37 Allah katakan, yuriduna ayyahruju minan nar. Mereka ingin sekali keluar dari neraka. Wama hum bikharijina minha. Sekali-kali mereka tidak akan mampu keluar daripadanya. Walahum adzabun muqim. Mereka telah disediakan oleh Allah memiliki, ditempatkan di azab yang kekal, yang mukim, di azab terus-menerus. Saudaraku sekalian, mungkin seseorang bertanya, Ustadz, bagaimana jika seorang Islam tapi orangnya pelit, nggak mau berbuat baik meskipun ibadah? Apakah masuk surga? Allah nanti yang akan menilai. Apakah pantas masuk surga langsung? Apakah terhambat dulu ke neraka, baru ke surga? Maka, selama dia memiliki akidah Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, memiliki iman walaupun hanya sebesar zarrah, pasti masuk surga. Meskipun harus melalui neraka. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang kafir, meskipun kebaikan hartanya, amalnya begitu luar biasa, nggak pernah menyakiti orang, membantu orang, bahkan mungkin membangun masjid triliunan dolar harganya, katakanlah. Membantu orang Islam miliaran rupiah, miliar dolar dibantu orang Islam. Silakan. Semuanya itu tidak dinilai oleh Allah. Mungkin sekali lagi ada yang berkata, wah, kalau begitu Allah jahat banget ya, orang baik masa tidak dinilai. Allah tidak jahat. Allah itu adil. Kenapa? Orang kafir yang menciptakan Allah, yang menghidupkan Allah, yang ngasih tubuh sempurna Allah, yang ngasih rizki Allah, yang ngasih kehidupan Allah, yang mematikan juga Allah. Tapi kenapa hanya untuk mengakui Allah saja mereka tidak mau? Bayangkan, Bapak Ibu punya anak, dididik dari kecil, dibesarkan sampai sukses, tiba-tiba tidak mengakui Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Pasti akan ngomong anak durhaka. Dipuji orang sebaik apapun, berbuat baik kayak apapun, pasti Bapak Ibu mengatakan, gak ada baiknya di sisi saya. Itu hanya untuk orang lain. Kenapa? Anak itu durhaka. Saya yang orang tuanya yang mengurus, yang melahirkan, tapi nggak dianggap sebagai orang tuanya. Silahkan dia anggap baik oleh siapapun, bagi saya yang nggak ada baik. Jadi 1 miliar manusia menganggap orang kafir itu baik, tapi Allah tidak pernah menganggap orang kafir itu baik. Maka akidah mari kita betulkan. Karena itu kunci kita bisa reuni di surga. Oleh karena itu, Allah klaim sekali lagi, orang-orang kafir, tadi sudah kita bahas di surat Al-Baqarah, orang Yahudi, orang Nasrani ayat 111 mengatakan masuk surga. Kata Allah, mana buktinya? Ayat 112 yang mengatakan, hanya orang Islam yang menyerahkan diri kepada Allah. Ayat 110-nya yang mau sholat, yang mau saum, yang mau zakat, dan seterusnya. Kemudian dikatakan pula tadi di surat Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-91. Orang kafir nggak bakal masuk surga meskipun hendak menebus kesalahannya dengan satu emas sebesar bumi. Lalu di ayat 116-nya, orang kafir tidak masuk surga dan tidak ditolong dari neraka meskipun anaknya, hartanya banyak dan banyak amalnya. Kemudian dipertegas tadi di surat 5, surat Al-Ma'idah 36 dan 37. Orang kafir tidak akan dibiarkan di dalam neraka untuk keluar dari neraka meskipun dia nanti menebus dengan 2 dunia dan seisinya. Lalu bagaimana amal orang kafir itu yang begitu baik di dunia hanya dianggap baik oleh manusia tapi tidak pernah dianggap baik oleh Allah. Tentang orang kafir, saya tutup dengan satu ayat, lalu kita akan khusus membahas hanya orang-orang beriman. Silakan kita buka ayatnya surat 14, surat Ibrahim. Ayat 18. Surat Ibrahim, ayat 18. Kenapa Allah katakan orang-orang kafir itu tetap masuk neraka, meskipun amalnya banyak?
Karena amal banyak menurut mereka tidak pernah dinilai oleh Allah. Surat 14, surat Ibrahim, ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif." Perumpamaan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah. A'maluhum, amal-amal mereka, karamatin ishtadat bihi rih fi yaumin asif. Seakan-akan diibaratkan oleh Allah seperti apa? Seperti ishtaddat bihi rih fi yaumin asif. Seperti sesuatu yang ditimpa angin yang sangat kencang di hari tiupan yang sangat kencang. Jadi Allah katakan, amal perbuatan mereka itu seperti abu yang ditiup oleh angin yang tiupannya sangat kencang pada hari yang sangat kencang. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu menghadirkan abu, katakanlah ada abu sekarung, letakkan di depan rumah kita. Lalu ada motor lewat, mobil lewat, angin sepoi-sepoi. Kira-kira bagaimana? Hancur, berterbangan, hilang dalam waktu tidak sampai 1 jam. Saya yakin sudah hilang, berterbangan kemana-mana. Bayangkan, angin yang bertiup kencang pada hari yang tiupannya sangat kencang. Apa maksudnya? Angin yang tidak pernah bertiup kecuali pada hari-hari tertentu. Kalau di Indonesia ada angin bohorok, ada angin lesus, ada angin topan, ada macam-macam. Kalau di negara-negara lain, ada topan hayan, ada badai, namanya bagus-bagus. Ada Katrina dan seterusnya. Bayangkan Pak, badai, gedung bertingkat saja bisa hancur luluh lantak. Rumah-rumah ditiup badai bisa hancur luluh lantak. Lalu bagaimana ketika abu ditiup badai Pak? Apa yang terjadi? Lenyap seketika. Seperti itulah Allah tidak menghargai amalnya orang kafir. Ayat ini sangat jelas, Pak. 14, surat Ibrahim, ayat 18. Bapak Ibu jemaah sekalian. Bahwa orang kafir itu, perumpamaan amalnya sebaik apapun, Allah ibaratkan seperti debu abu yang ditiup angin yang sangat kencang, pada hari yang bertiup-tiupannya sangat kencang. La yaktiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari apa yang diusahakannya. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Yang demikian itu karena orang kafir itu berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Kesesatan yang jauh. Kesesatan yang sangat sesat. Kita selesai bahasan haramnya neraka, haramnya surga bagi orang-orang kafir. Saya khusus akan membahas orang-orang beriman. Apakah setiap orang beriman pasti akan masuk surga? Ya. Selama dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka orang-orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itulah orang-orang yang akan diangkat dari neraka menuju surga. Karena apa? Sudah pernah mengadakan perjanjian dengan Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, apa isi perjanjian kita dengan Allah? Diawali dengan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Maka setiap orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia mati, ada keimanan di dalam dirinya meskipun sebesar zarrah, pasti akan diangkat dari neraka. Lalu menuju ke surga. Cuman pertanyaannya berapa lama di surga? Berapa lama di neraka? Allah nggak ada, terserah Allah. Intinya, orang Islam pasti masuk surga. Karena pernah mengucapkan syahadat, mengadakan perjanjian dengan Allah. Maka coba Bapak Ibu, saya minta untuk buka kembali tadi surat Hud. Surat yang pertama saya buka. Yakni surat 11. Dari ayat ke-105. Tadi di ayat 105, pada hari ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada yang boleh bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah. Mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia.
Siapa yang sengsara? Bukan orang kafir. Orang kafir sudah kita bahas tadi. Sengsara selama-lamanya. Meskipun di dunianya nih, dunia nggak pakai aturan. Sementara orang beriman di dunia itu bagaikan penjara, diatur melulu, dan kita harus taat. Maka selama manusia makin taat, makin baik kedudukannya di sisi Allah. Makin tidak taat, makin lama di dalam neraka. Maka bagaimana orang yang sengsara? Tadi dikatakan ayat 106-nya. Bagaimana? Ammalladzina syaku fafinnar. Adapun orang-orang yang sengsara, orang yang celaka, mereka akan ada di neraka. Wahum fiha zafirun wasyahid. Mereka di neraka menarik napas, mengeluarkan napas dalam keadaan merintih kesakitan. Berapa lama mereka? Perhatikan ayat yang ke-107. Khalidina fiha. Di dalam neraka mereka kekal selamanya di dalamnya. Madamatis samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi. Illa masya'a rabbuk, kecuali jika Tuhanmu Rabbu menghendaki lain. Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Allah mampu berbuat apapun yang Allah keinginkan. Di ayat ini jelas, orang yang masuk neraka, jika Allah menghendaki tidak kekal. Karena ada kata-kata kecuali jika Allah menghendaki lain. Jadi ada yang dikeluarkan dari neraka. Siapa mereka yang bisa mendapatkan syafaat? Siapa yang bisa mendapatkan syafaat? Hanya orang yang pernah mengadakan perjanjian dengan Allah. Lisannya pernah mengucapkan syahadat dengan ikhlas. Masuk Islam. Bukan orang kafir yang lisannya syahadat aja tidak mau. Coba kita lihat surat 14, surat Ibrahim. Afwan. Surat Maryam saja. Surat Maryam, surat 19. Ayat 85 sampai ayat 87. Surat Maryam, surat 19, dari ayat 85 sampai 87. Yawma nahsyurul muttaqina ilar rahman wafda. Nanti di saat manusia, orang-orang yang bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa, yang mengejar surga, meraih surga dengan semangat sungguh-sungguh, dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Orang takwa itu sebagai apa? Sebagai kafilah, utusan yang terhormat. Sebagai utusan yang terhormat. Allah sebut demikian. Maryam, surat 19, ayat yang ke-85. Orang-orang bertakwa akan menghadap Allah sebagai utusan yang terhormat. Dihormati oleh Allah sehingga langsung masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak beramal? Maka di ayat yang ke-86, Allah tidak menggunakan kata-kata orang kafir, tapi orang berdosa. Ingat, kalau orang kafir pasti berdosa semuanya. Tapi orang berdosa belum tentu kafir. Bagaimana orang-orang yang tidak kafir tetapi berdosa, yakni orang Islam tapi tidak mau beribadah atau asal-asalan? Di ayat 86. Wa nasuqul mujrimin ila jahannama wirda. Dan orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang berdosa kepada Allah, digiring ke dalam neraka. Digiring oleh Allah ke dalam neraka dalam keadaan dahaga. Lalu apakah mereka nanti dari neraka akan dikeluarkan? Coba perhatikan ayat 87. Perhatikan ayat 87. La yamlikuna syafa'ah. Orang-orang yang ada di dalam neraka itu mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Illa, kecuali manittakhadha indar rahmani ahda. Bagi orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan Allah. Siapa mereka itu? Syahadat. Coba lihat orang Islam, Bapak Ibu. Habis wudu, baca syahadat. Dengar adzan, baca syahadat. Lagi sholat, tasyahud, baca syahadat. Tasyahud awal, syahadat. Tasyahud akhir, syahadat. Kemudian selesai sholat, tasbih, tahlil, tahmid, syahadat. Berarti orang beriman itu senantiasa berjanji kepada Allah. Mengadakan perjanjian syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat pasti akan masuk surga meskipun harus mampir dulu di neraka. Maka
Ada yang lama di neraka, ada yang lama sekali, ada yang paling lama, ada yang cuma sebentar. Nah, orang-orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat, yakni orang Islam, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, nanti kamu orang beriman itu di akhirat terbagi menjadi 3. Sekarang kita khusus bicara hanya orang beriman. Apakah nanti di akhirat langsung masuk surga semua? Tidak. Ada terbagi menjadi 3 golongan. Silakan Bapak Ibu buka surat 56, surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah. Surat 56. Idza waqa'atil waqi'ah. Saya awali dari ayat pertama. Apabila telah terjadi hari kiamat. Laisa liwaqatiha kadzibah. Terjadinya hari kiamat tidak pernah akan didustakan dan tidak bisa didustakan. Pasti akan terjadi. Khafidatun rafi'ah. Kejadian itu, yakni kejadian hari kiamat, merendahkan segolongan orang yang lain dan meninggikan golongan yang lain. Idza rujjatil ardu rajja. Kapan hari kiamat itu tiba? Apabila bumi telah diguncangkan dengan hancur luluh, guncangan yang sangat dahsyat. Wa busyatil jibalu bassa. Gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mumbassa. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Maka saat itu semua manusia binasa. Lalu saatnya akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dikumpulkan, diadili, dihisab, ditimbang amalnya, lalu ditentukan. Apakah masuk surga, apakah masuk neraka. Sekarang kita lihat dari ayat 7. Wa kuntum azwajan salasah. Kamu semua, kamu yang dimaksud, para mufasir telah menyebutkan, adalah orang Islam yang telah mengadakan perjanjian syahadat dengan Allah tadi. Orang Islam terbagi menjadi 3. Siapa yang pertama? Lihat ayat 8. Fa'ashabul yamin, fa'ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan. Alangkah mulia golongan kanan itu. Wa ashabus mas'amati ma ashabul mas'amah. Golongan kiri. Alangkah sengsara golongan kiri itu. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dan orang-orang yang lebih dulu beriman dan orang-orang yang senantiasa lebih dulu untuk masuk surga, mereka itulah orang yang didekatkan ke dalam surga, surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik, sekarang kita pelajari ayat ini. Bapak Ibu sekalian, berapa golongan umat Islam digolongkan di akhirat nanti? 3. Wa kuntum azwajun thalatha. Kalian akan digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama di ayat ke-8, ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Siapa golongan kanan? Orang Islam yang di dunia amalnya baik, ibadahnya baik, ketaatannya baik, sehingga amalnya jauh lebih banyak daripada dosanya, lalu diri hisab dengan ringan, sehingga setelah hisab masuk surga langsung, sesuai dengan tingkatan amal masing-masing. Ini golongan pertama. Golongan kanan dihisab dengan ringan, langsung masuk surga setelah dihisab. Kemudian yang kedua ayat ke-9, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Siapa golongan kiri? Orang yang syahadat, ngaku Islam, dia beramal, tapi dia berbuat dosa juga. Lebih banyak dosanya, lebih banyak maksiatnya, atau banyak terus-menerus berbuat maksiat. Sementara amal ibadahnya asal-asalan. Maka golongan yang kedua ini akan dihisab dengan berat, seberapa berat hisabnya tergantung kesalahan dan dosa masing-masing. Setelah itu ditimbang, ternyata amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Pasti akan masuk neraka. Alangkah sengsaranya. Berapa lama di neraka? Sampai Allah menghendaki syafaat dikeluarkan. Saya sampaikan nanti sebuah hadis. Kemudian kelompok 3, yang ayat yang ke-10. Siapa kelompok 3 itu? Disebutkan di ayat yang ke-10. Was-sabiquna as-sabiqun.
orang-orang yang lebih dulu, yang paling dulu beriman, yang lebih dulu untuk masuk surga. Ulaikal muqarrabun. Mereka itu orang-orang yang didekatkan langsung kepada Allah, menemui surganya Allah. Fi jannatin na'im. Di dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi siapa golongan 3? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang-orang masuk surga tanpa hisab. Afan, saya ingin berkomunikasi dengan para jamaah. Wahai para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah di tempat masing-masing, dari alumni SMA 3, angkatan berapa tadi? 89 ya. Kira-kira kalau ditanya jujur, Bapak Ibu pengen masuk yang mana? Golongan pertama, golongan kanan, dihisab dulu dengan ringan, langsung ke surga, karena amal baiknya lebih banyak. Golongan kedua, golongan kiri, dihisab dulu dengan berat, harus ke neraka dulu, karena amal buruknya lebih berat. Atau golongan ketiga, tanpa hisab langsung masuk surga. Saya tidak bisa mendengarkan jawaban, karena ini di-silent oleh host. Tapi saya yakin semuanya mungkin 99% menjawab. Masuk surga tanpa hisab, Pak Ustadz. Oke, cita-cita boleh. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak amal yang telah kita miliki untuk bisa itu? Nggak gampang, saudaraku sekalian. Demi Allah, tidak gampang. Betapa banyak orang Islam punya moto ngawur. Muda kita berfoya-foya, tua kita bahagia, mati masuk surga. Rumus dari mana? Enaknya orang Islam berkata demikian, ingin mengikuti orang-orang kafir. Muda foya-foya, tua bahagia, kemudian mati masuk surga. Dari mana? Adakah para nabi berfoya-foya di dunia? Apakah nabi ongkang-ongkang kaki berbahagia terus di dunia dengan keadaan sukacita menurut hawa nafsu? Semua para Nabi dan Rasul, para sahabat yang mengikuti perjuangan Nabi dan Rasul, tidak pernah bersantai-santai. Luar biasa perjuangannya. Maka hanya orang-orang yang berserta Nabi dan orang-orang yang kemudian yang mengikuti cara ibadah seperti Nabi dan para sahabatnya. Itulah golongan 3. Masuk surga tanpa hisab. Yang kata Rasulullah, umatku akan masuk surga tanpa hisab hanya 70.000 dari umatku. Siapakah yang lebih banyak masuk? Coba perhatikan ayat yang ke-11-nya. Ayat ke-12 tadi dikatakan, ulaikal muqarrabun. Ayat 12, mereka itu langsung didapatkan ke dalam surga yang paling dekat. Siapakah mereka? Lihat ayat 13 dan 14. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Yang masuk surga tanpa hisab itu sebagian besar umat-umat terdahulu, para sahabat, para salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam darul hadis, para imam yang tegak, yang kokoh imannya, dan orang-orang yang mengikuti ketaatannya sampai sekarang, insya Allah. Hanya sedikit kelompok yang sekarang. Maka kata Rasulullah gimana tadi? Sullatum minal awwalin, sebagian besar dari kelompok yang telah lalu, yang terdahulu, yakni para sahabat dan tabi'ut tabi'in, wa qalilum minal akhirin. Dan hanya sebagian kecil orang-orang yang akan datang. Seperti kita, ya Allah, boro-boro surga tanpa hisab. Masuk surga saja rasanya sudah jadi dambaan. Tapi bagaimana? Sudahkah kita bersiap-siap untuk menyongsong surganya Allah? Pengen reuni di surga. Di dunia nggak pernah berpikir. Semua hadirin tadi angkatan 89. Berarti Afan, usia rata-rata saya rasa sekitar 50-an. 48, 49, 50, 51. Mungkin paling banter itu. Terpaut dengan saya angkatan 83, lulusan tahun 83. Sudah mau 56 tahun sekarang ini. Ya mungkin terpaut 45 tahun. Apa artinya? Sudah dikasih waktu sampai 50 tahun, masih ingin bersuka cita di dunia. Kita akan abaikan. Apakah kita harus menikmati dunia terus-menerus? Lalu kita lupa akan masa akhir kita. Allah katakan, ingat tadi, golongan pertama masuk surga dengan hisab yang ringan, golongan kedua masuk neraka dengan hisab yang berat, golongan 3 masuk surga tanpa hisab. Sepertinya kalau kita bercita-cita, hanya cita-cita boleh, tapi mari kita buktikan dengan usaha. Yang terpenting, boleh cita-cita golongan 3, tapi sekurang-kurangnya, jadilah golongan 1. Masuk surga dengan hisab yang ringan. Meskipun nanti tingkatan surganya berbeda-beda. Masuk neraka dulu dengan hisab yang berat, tingkatan nerakanya pun berbeda-beda. Lalu siapa yang akan dikeluarkan dari neraka? Tadi orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu punya iman. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
yakhruju minan nar, akan dikeluarkan dari neraka, man kana fi qalbihi imanan mithqala dzarrah, akan dikeluarkan dari neraka siapa orang-orang yang Islam yang memiliki iman di dalam hatinya mithqala khintah, meskipun sebesar gandum. Khintah itu gandum, yakni gandum yang agak besar, kira-kira segede jempol atau lebih lah. Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi imanan mithqala sya'ir, akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya punya iman meskipun sebesar beras. Yakhruju minan nar man kana fi qalbihi imanan mithqala dzarrah. Dikeluarkan dari neraka orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya meskipun hanya sebesar zarrah, sebesar debu. Afan, saudaraku sekalian, kira-kira iman kita sebesar apa ya? Kalau kira-kira masih di bawah gandum, ya kita masuk neraka dulu. Tapi kalau di atas gandum, ya Allah pasti akan masukkan langsung ke dalam surga. Cuman jangan kita yang ngukur. Kayaknya iman kita segede gandum, tubuh saya gede begini, ditimbang 100 kilo, berarti iman saya gede banget dong. Tidak, iman tidak sebanding dengan berat tubuh. Abdullah bin Mas'ud, badannya kering, kecil, kurus, pendek, tidak setinggi kebiasaan orang-orang Arab. Bahkan betisnya kecil, diketawain oleh sahabat-sahabat ketika sedang naik pohon kurma untuk memetik kurma. Diketawain ketika apa? Ketika betisnya tersingkap, ternyata begitu kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud karena jarang makan. Tapi imannya, ketika sahabat pada mengetawain, kata Rasulullah, demi Allah, jangan kamu ketawakan kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya amal Abdullah bin Mas'ud lebih berat dari gunung Uhud. Betisnya kecil, tapi amalnya lebih sempurna. Maka siapa yang bisa melihat seorang yang pandai ilmu agama, pandai Al-Quran, pandai hadis, dan ikut berjuang bersamaku, lihat Abdullah bin Mas'ud. Perang bisa, lawan musuh bisa, memegang senjata bisa, ikut perang dengan Rasulullah, dan menghafal Quran dan hadis pun bisa. Subhanallah, subhanallah. Apa artinya di sini? Siapa yang ingin masuk surga langsung, ya berarti usaha. Siapa yang pengen santai-santai, ya terserah Anda. Maka tadi kata Rasulullah, surga diliputi sesuatu yang nggak sukai dengan hawa nafsu. Coba, maaf, kajian seperti ini itu disukai apa enggak sih Bapak Ibu? Saya yakin banyak yang nggak suka, meskipun banyak pula yang suka. Rata-rata enggak. Coba, kalau Bapak Ibu, maaf, ini saya sekedar memberikan ilustrasi. Kalau Bapak Ibu diundangnya nonton konser, konser akan berlangsung jam 7 malam. Kira-kira hadir di studio jam berapa? Saya yakin sebelum maghrib udah nongkrong barangkali. Bahkan sebelum konser harus sudah duduk di sana. Kalau datang setengah jam terlambat pasti nyesel nggak dapat sekian lagu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Giliran kajian diundang jam 1. Nongol jam berapa? Allahu a'lam. Maaf, saya tidak mencela, saya tidak menyindir. Demi Allah, enggak. Ini hanya sebuah ilustrasi. Menuju surga itu nggak santai. Harus sungguh-sungguh. Sampai apa kata Allah tadi? Berlomba-lomba. Coba kita buka lagi suratnya. Surat 57. Surat 57. Saya lihat tadi ada beberapa jamaah yang bertanya. Mohon admin mengumpulkan pertanyaan. Setelah sesi ini nanti insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada di screen. Baik, Ustaz. Kita kembali ke surat 57. Ayatnya ayat yang ke-21. Allah berfirman bagaimana di ayat itu? Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Berlomba-lombalah kamu untuk meraih ampunan dari Allah. Wa jannatin, dan untuk meraih surga. Arduha ka ardis sama'i wal ard. Yang luasnya surga itu bagaikan langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Maaf, Allah katakan untuk meraih surga dan ampunan, berlomba-lomba atau santai? Mari dengar adzan, jangan santai, ntar dulu, jangan, sekarang. Saatnya kita mau ibadah, sekarang. Saatnya kita mau berbuat baik, sekarang. Semampu kita. Ihris ala ma yanfa'uk,
bersegera untuk berbuat yang membawa manfaat. Maaf, Allah sudah ngasih umur kita setengah abad. Lalu untuk apa lagi? Jangan sampai tujuan hidup kita nggak jelas. Ke kanan surga, ke kiri neraka. Ini ada yang ke kanan nggak tahu, ke surga juga nggak tahu, ke kiri juga nggak jelas. Allahu a'lam. Mari kita perbaiki diri kita. Ayat ini Allah katakan sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Bersegera berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Yang hanya Allah sediakan bagi orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah hanya berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim. Sungguh Allah itu maha pemberi karunia yang sangat besar. Jadi di sini Bapak Ibu, gak santai untuk meraih surga. Enggak. Bagaimana dong kita bisa meraih surga? Dan bagaimana bisa reuni di surga? Afwan Bapak Ibu. Harta kita sebanyak apapun, tidak ada nilai di sisi Allah. Anak-anak sehebat apapun kedudukannya di dunia, kecerdasannya di dunia, kesuksesannya di dunia, pun tidak ada nilainya di sisi Allah jika kita tidak punya iman dan amal soleh. Silakan kita buka ayatnya. Surat 18 ayat 41. Afwan, saya keliru, bukan 41, 46. Surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Hartamu, kekayaanmu, kedudukanmu, pangkat jabatanmu, anak-anakmu, itu hanyalah zinah, perhiasan dalam kehidupan dunia. Kenikmatan dunia, keindahan dunia, semata-mata hanya dunia. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbik. Sedangkan amal solehmu yang kekal kamu lakukan dalam hidupmu, yang terus-menerus kamu lakukan sepanjang hidupmu, berlomba-lomba untuk berbuat amal kebaikan. Khairun 'inda rabbik, itu ada pahalanya lebih baik di sisi Allah. Sawaban wa khairun amala, sebagai pengharapan, menjadi pengharapan yang lebih baik. Ternyata kunci kita untuk meraih surga di sisi Allah adalah bukan harta yang banyak, kenikmatan yang banyak, kekayaan yang banyak, itu hanyalah urusan duniawi. Tapi apa terjadi yang ternyata? Amal ibadah kita dan iman kita. Maka orang dikasih harta, orang dikasih anak, dikasih keluarga yang banyak, dikasih nikmat yang begitu melimpah ruah, harta dan keturunan. Kok nggak mendekatkan diri kepada Allah, maka hartamu dan anakmu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jika kamu tidak punya iman dan amal soleh. Surat 34. Surat 34, yakni surat surat 34, surat Saba, ayatnya ayat yang ke-37. Surat Saba, ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Sekali-kali bukan harta kamu, harta itu kedudukan, kekayaan, pangkat, jabatan, kendaraan, rumah tinggal, kemewahan, semuanya itu bukan itu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wala auladukum, bukan anak keturunanmu yang cerdas, yang pintar, yang hebat, yang punya kedudukan, bukan itu. Billati tuqarribukum indana zulfa, yang bisa mendekatkan dirimu kepada kami, yakni kepada Allah dengan kedekatan yang paling dekat. Illa man amana wa amila salihan. Kecuali hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
ulaika lahum jazaa'ud di'fi bima 'amilu. Mereka itulah orang-orang yang akan diberikan balasan oleh Allah berlipat ganda pahala. Balasan dari Allah disebabkan amal perbuatannya. Maka bagaimana kalau mereka beriman dan beramal soleh di dunia sebaik-baiknya? Wahum fil hurumati aminun. Mereka akan ditempatkan di dalam surga, di tempat-tempat yang tinggi. Aminun, aman sentosa, aman sejahtera, aman tentram. Fil hurufati aminun. Akan aman di surga, di tempat yang tinggi. Apa modalnya kalau begitu tadi? Iman dan amal soleh. Dari ayat-ayat ini, saudaraku sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah. Maka sungguh, tugas kita hidup di dunia, memperbanyak iman dan amal soleh. Bukan memperbanyak harta. Anda punya harta banyak, silakan. Tapi gunakan untuk iman dan amal soleh. Anda punya kedudukan, silakan. Gunakan untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Karena sungguh, semua kenikmatan yang kita nikmati di dunia, itu hanya sementara. Itu hanya sementara. Silakan lihat surat 16, surat An-Nahl. Ayatnya ayat 97 dan ayat 98. 96 dan 97. 96 dan 97. Ma indakum yanfad. Apa saja yang ada di sisi kamu. Harta kamu, kedudukan kamu, pangkat jabatanmu, rumah kamu, semua kenikmatan yang kamu rasakan di dunia ini. Yanfad, akan lenyap. Tidak akan dibawa mati. Wa ma indallah baqi. Tapi yang ada di sisi Allah itu kekal. Iman kita, amal kita, salat kita, kebaikan kita, itu ada di sisi Allah, itu kekal. Wala najziyanna alladhina sabaru ajrohum bi ahsan ma kanu ya'malun. Maka sungguh Allah akan berikan balasan hanya kepada orang-orang yang sabar dalam beramal, sabar dalam menegakkan iman, sabar dalam taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, diberi balasan yang lebih baik dengan apa yang telah mereka kerjakan. Apa itu? Surga. Lihat ayat 97-nya. Man amila solihan min zakarin au unsa fahuwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, sedang mereka dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrohum bi ahsan makanu ya'malun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Apa sih kalau Allah katakan balasan yang lebih baik itu? Tidak lain tidak bukan kecuali hanya satu, surga. Beberapa ayat lagi saya sampaikan, kunci kita bisa reuni di surga. Nanti ayat terakhir saya akan sebutkan. Sekarang kita lihat lagi surat Ghafir, surat 40 ayat 40. Surat 40 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang berbuat jahat, aku Islam, tapi jarang ibadah, ngawur ibadahnya, bahkan berbuat dolim, bahkan berbuat semena-mena. Dia sangat jarang untuk dekat dengan Allah. Silakan Anda berbuat. Tapi ingat kata Allah, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Tidak dibalas oleh Allah nanti di akhirat, kecuali sebanding karena kejahatannya. Wa man amila salihan min dzakarin aw unsa, dan siapa saja yang mau beramal soleh, baik dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min. Ingat, dalam keadaan iman. Kalau kafir tidak. Sudah kita bahas tadi di depan. Orang kafir nggak bisa. Tapi kalau orang mukmin dalam keadaan iman, faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Yurzakuna fiha bighairi hisab. Mereka akan meraih surga. Di dalam surga itu mendapatkan rizki tanpa batas. Apapun kenikmatan Allah akan berikan kepada kita. Maka rugi orang-orang yang tidak mau beramal.
Maka ada surat, yakni surat 103, Allah firmankan, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia senantiasa berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilu shalihat, kecuali orang-orang yang benar-benar iman dan beramal soleh. Watawasau bil haq watawasau bis sabr, yang selalu menasihati dengan kebenaran, yang senantiasa menasihati dengan kesabaran, terutama kepada anak keturunan kita. Bersabarlah dalam membimbing. Kitanya sabar menjalankan perintah Allah, aturan Allah, meninggalkan larangannya, sabar pula membawa anak-anak kita. Wastobir alaiha, bersabarlah, insya Allah surga. Saya tutup sebelum ada tanya jawab dengan surat 13, surat Ar-Ra'd. Kunci reuni di surga ternyata adalah sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam dititipi harta, sabar ketika dihina dan dicela. Kalau itu kita lakukan, insya Allah reuni di surga. Surat Az-Zumar, surat 13, dari ayat 22 sampai ayat 24. Surat 22 sampai ayat 24. Kita lihat. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan ridha Allah, wajah Rabb mereka. Wa aqamus shalah, yakni orang-orang yang mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, apabila dihina orang, dicela orang, menolak kejahatan dengan yang lebih baik. Jadi sabar ketika ibadah, sabar ketika dititipi harta, menggunakan harta, sabar ketika mendapat musibah dari Allah langsung, melalui manusia, sabar. Menolak keburukan dengan tetap kebaikan. Apa jaminan Allah? Ulaika lahum uqbad. Surat Ar-Ra'd, surat 13, ayatnya 22 sampai ayat 24. Ulaika lahum uqbad. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapat tempat kesudahan yang lebih baik. Apa itu kesudahan yang lebih baik? Jannatu Aden, surga-surga Aden, yadkhulunaha, yang mereka akan memasukinya. Wa man salaha, bersama orang-orang yang saleh. Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dari kalangan orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, istri mereka, suami mereka, anak cucu mereka, anak keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sedang para malaikat akan memasukinya dari segala pintu-pintunya. Sambil malaikat kemudian mengatakan, yaqulun, mereka mengatakan kepada orang-orang yang ada di dalam surga, salamun alaikum bima sabartum, selamat sejahtera ini kamu dapatkan karena kesabaran. Fani'ma uqbaddar, sungguh surga adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan. Negeri yang penuh dengan kenikmatan hanyalah surga, bukan dunia. Saudaraku sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, ma'asyiral muslimin dimanapun berada dan muslimah dimanapun berada. Uraian tadi menginginkan kita tentu saja ingin reuni di surga bersama keluarga. Tapi syaratnya tidak mudah sekali lagi. Jangan pernah pakai moto orang-orang dolim. Muda kita senantiasa berfoya-foya, tua bahagia, mati masuk surga. Itu pendapatnya orang kafir, itu pendapatnya orang zalim. Sementara orang beriman bersungguh-sungguh meraih ampunan Allah, berlomba-lomba meraih surganya Allah, terus meningkatkan amal ibadah dengan landasan iman. Insya Allah reuni di surga bersama keluarga akan diraih. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada host pembawa acara. Silakan kami kembalikan kepada admin. Kita akan mengadakan tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya di siang hari ini. Ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan aja ya Pak Ustadz ya. Silakan. Dan pertama adalah, apakah dengan teman kafir kita hanya berteman sekedarnya?
nggak boleh terlalu dekat. Misalnya cerita-cerita tentang keluarga, sering jalan-jalan bersama. Bagaimana Ustadz pencerahannya? Bapak Ibu jamaah sekalian, orang kafir itu musuh Allah, tidak pernah akan menjadi kekasih Allah. Maka pantaskah kita berteman akrab dengan musuh-musuh Allah? Sekedar berteman tadi karena sekolah, reunian, ketemu, ya sudah say hello. Tapi jangan saling berkunjung ke rumahnya, saling sama, sementara sesama muslim tidak. Nah, ini kekeliruan nih Pak. Tapi kan hablum minas, biasanya kalau sudah hablum minas dijaga, nanti akan terus ke bawah-bawah. Akhirnya apa? Tidak sungkan lagi mengucapkan selamat Natal lah, ikut merayakan ini, itu, dan seterusnya. Enggak. Orang beriman itu harus jaga jarak. Boleh berteman sekedar, tapi bukan dijadikan teman akrab yang saling bersilaturahim, kunjung mengunjungi, kasih mengasihi. Tidak. Tidak pantas, kata Allah. Bukan kata saya. Saya tunjukkan dalil-dalil tentang itu, agar kita merasa yakin. Silakan. Bapak Ibu pertama buka surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Ayatnya ayat 144. An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafir, jangan kamu jadikan orang-orang kafir aulia amin dunil mu'minin, menjadi wali atau menjadi teman-teman yang akrab, lalu kamu meninggalkan orang-orang yang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina, inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah yang akan menyiksa untuk menyiksa? Ingat, orang kafir itu nggak dicintai Allah, dan mereka pun nggak pernah cinta sama Allah. Masa kita cintai, kita tinggalkan orang beriman? Sekali lagi, sekedar say hello, ketemu, boleh. Sekedar kita tiba-tiba karena reunian, makan bareng, boleh. Satu kantor kadang-kadang makan bareng siangnya, silahkan. Tapi kalau bisa dengan orang beriman itu lebih baik. Kecuali ketika kita berteman dengan orang kafir, ada tujuan, yakni tujuan untuk membawa mereka supaya bisa masuk ke dalam Islam. Atau kita contohkan, Islam itu akhlaknya baik loh, gak suka memusuhin, dah. Bukan kita boleh memusuhi orang kafir, tidak. Tapi jangan berteman setia. Lihat lagi surat 5. Surat Al-Maidah, ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya. Jangan kamu sekali-kali, hai orang beriman, mengambil orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Bukankah mereka orang kafir? Menjadi pelindung, menjadi pemimpin mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebab sesama orang kafir, mereka itu saling melindungi satu sama lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Maka sungguh, barang siapa di antara kamu menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai teman, sebagai aulia, maka sesungguhnya orang itu masuk golongan mereka. Innallaha la yahdi. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk al-qaumil zalimin, kepada kaum yang zalim. Dan Allah ulangi lagi di ayat yang ke-57. Tadi surat Al-Maidah 51, Allah ulang lagi di ayat 57. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul ladzina takhudhu dinakum huzwa. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang yang mengambil agama sebagai huzwa, sebagai hinaan, sebagai celaan. Jadikan menjadi pemimpinmu. Jangan pula jadikan sebagai temanmu. Kenapa? Karena kata Allah, mereka itu huzwan wala'iban. Mereka itu mencaci, memaki agama-agama Allah, mencaci aturan Allah. Mereka itu mempermainkan aturan Allah. Yakni minalladzina utul kitab min qablikum wal kufar awliya, dari kalangan ahli kitab sebelum kamu, baik Yahudi, Nasrani, atau orang-orang kafir apapun agamanya. Kamu jangan jadikan mereka menjadi wali atau aulia, teman akrab, bisa pemimpin dan yang lainnya. Maka daripada kita kemudian memuji mereka, sudahlah. Orang kafir itu hanya cinta dunia, Bapak Ibu. Bahkan mereka itu secara tidak Anda sadari, mereka itu menghinakan, merendahkan orang Islam. Orang Islam nggak berteman dengan mereka, meskipun dihina mereka, kedudukannya tetap lebih tinggi di sisi Allah. Nanti di yaumil akhir. Nanti di yaumil akhir. Saya tutup pertanyaan nomor 1 tadi dengan Al-Baqarah ayat 212.
Al-Baqarah 212. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lilladzina kafarul hayatid dunya." Dijadikan indah kehidupan dunia itu di pandangan di mata orang-orang kafir. Wa yaskharuna lilladzina amanu. Sedangkan orang kafir itu menghina dan merendahkan orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Sedang nanti orang takwa kepada Allah, meskipun dihina, dicela, direndahkan orang kafir, tetap kedudukannya akan lebih tinggi dan mulia di sisi Allah pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Jadi menurut orang kafir mereka masuk surga, kan pendapat mereka, sudah ayatnya sudah disampaikan tadi. Mereka juga mengatakan ada surga dan neraka, kan bagi mereka surga milik Allah, neraka milik Allah. Maka yang bisa memasukkan ya hanya Allah. Adapun pendapat mereka semua pendapat batil. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada admin. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Berikutnya pertanyaan, untuk zakat mal, apakah bisa diberikan ke saudara yang keadaannya kurang mampu atau miskin? Zakat mal sesuai dengan Al-Quran, surat At-Taubah, surat 9 ayat 60, yang penting kriterianya 8. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, amil, orang berhutang, dan memerdekakan budak. Semuanya person, orang. Nah, orang-orang ini selama dia Islam, menjalankan perintah Allah, minimal sholatnya dikerjakan. Mau dari kalangan saudara kandung, kakak, adik, om, tante, semuanya. Termasuk daripada saudara-saudara ipar dan seterusnya, sepupu dan seterusnya. Itu boleh. Selama dia masuk kategori 8. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, amil, orang yang menanggung hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang yang Ibnu Sabil, orang yang jihad di jalan Allah. Ada 8. Saya ulangi lagi. Fakir, miskin, mu'allaf, amil, orang berhutang, memerdekakan budak, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan. Maka 8 asnaf ini boleh. Mau kakak, mau adik, saudara kandung, saudara ipar, dan seterusnya boleh. Ini hanya tidak boleh untuk 2. Orang tua kita, karena ini kewajiban kita. Anak-anak kita, itu pun kewajiban kita. Maka nggak boleh untuk orang tua dan untuk anak. Kandung kita orang tua, kandung kita anak. Maka itu tidak boleh. Ketika kita sudah punya pasangan, ya berarti kepada mertua pun tidak boleh. Wallahu a'lam. Jadi ke saudara dekat, saudara kandung, boleh. Bahkan itu yang lebih baik. Sebelum kita memberikan kepada yang lain, zawil kurba lebih diperhatikan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Ustadz, sebenarnya siksa kubur itu ada atau tidak? Karena saya pernah dengar tausiah seorang ustadz, dan menurut beliau tidak ada siksa kubur. Ada juga yang berpendapat siksa kubur hanya berlaku bagi kaum kafir. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik. Kalau ada seorang ustadz mengatakan tidak ada siksa kubur, itu haknya dia. Tapi teladan kita siapa? Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasul wajib kita imani atau tidak? Ya, karena tidak mungkin Rasul menyampaikan dengan hawa nafsu, kecuali Rasul menyampaikan yang diwahyukan oleh Allah. Bagaimana menurut Rasul? Afan, akhi, pembawa acara. Antum ketika sholat, sebelum tasyahud, doanya apa? Sebelum salam, setelah tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam dan dari azab kubur. Maka ustadz yang mengatakan tidak ada azab kubur, nggak usah baca doa itu. Jadi tidak meyakini ada hadis itu. Siapa yang tidak meyakini hadis padahal itu sabda Rasul, berarti ingkar hadis. Kalau kita diperintah Rasul berlindung dari azab kubur, masa nggak ada azab kubur? Hanya yang harus kita yakini adalah azab kubur itu ghaib. Sudahlah. Serahkan kepada Allah kayak apa. Jangan mengatakan hanya orang kafir. Orang kafir mau udah ya kubur, ya neraka nanti. Ya yaumil hisab nanti. Orang beriman ada. Bukankah banyak hadis-hadis menceritakan? Salah satunya orang muslim diazab kubur. Kenapa? Kalau kencing nggak beres. Istinjanya nggak bersih. Lalu kena kubur, bagaimana azab kubur yang dasar? Karena mulutnya suka menghibah. Rasul setiap sholat
berwasiat kepada kita melalui Sa'ad bin Abi Waqqas, berdoalah dari 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 5 doa. Azab neraka, azab kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dajjal. Dan ini Rasul ulang-ulang. Ketika Rasulullah zikir, setelah zikir bagaimana? Doa. Apa doanya Rasulullah? Diajarkan oleh Rasulullah SAW pun kepada kita dari Abu Hurairah. Apa di antara doanya? Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Berarti karena ada azab kubur, Rasul berlindung dari azab kubur, kita yakini ada azab kubur. Kayak apa bentuknya? Wallahu a'lam. Itu ghaib. Jangan kita pengen tahu azab kubur. Cukup pahami ada hadisnya. Ya, bahkan Rasul mengatakan, nanti akan dibangkitkan manusia di kuburnya setelah ditinggalkan oleh pengiring jenazah, hidupkan, ruh kemudian disampaikan kembali, ditanya oleh malaikat, jika mampu menjawab pertanyaan maka aman, jika tidak menjawab pertanyaan maka akan disiksa. Maka malaikat-malaikat akan menyiksa di dalam kuburnya. Salah satu siksa kubur adalah ketika diperlihatkannya siksa neraka yang akan dialaminya nanti di hari akhirat. Ada pula pukulan. Seperti itulah seterusnya. Bukankah Rasul suatu ketika berjalan dengan para sahabat, lalu melewati seorang penghuni kubur. Kemudian Rasulullah tancapkan pelepah kurma, lalu mengatakan, sesungguhnya dia sedang diazab kubur. Tapi selama pelepah kurma ini masih basah, maka dia terhindar dari azab kubur. Apakah kita tidak yakin dengan apa yang disampaikan Rasul? Bukankah iman kepada Rasul harus iman kepada yang gaib? Meskipun itu gaib, tapi sampaikan oleh Rasul, taati. Yang taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Coba lihat surat 4 ayat 80. Surat Ali Imran ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawallaw wa ma arsalnaka 'alaihim hafizha. Siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Rasul, Allah tidak mengutus Rasul kecuali bukan untuk menjaga, tapi Rasul menyampaikan. Jadi yang nggak percaya dengan azab kubur, yaitu haknya dia. Saya sebagai muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah yakin sepenuh hatinya, hakul yakin azab kubur itu ada, tapi saya tidak ingin mencari tahu kayak apa modelnya azab kubur. Saya hanya diperintah oleh Rasul berdoa dari azab kubur. Maka meyakini azab kubur ada, tetapi gaib, wallahu a'lam. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih. Berikutnya, dari 3 golongan yang masuk surga, di mana posisi anak yang belum balik, anak yang berkebutuhan khusus, dan orang gila yang belum atau tidak ada kewajibannya, Pak Ustadz. Baik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai dari Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah Ummul Mukminin mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam, telah diangkat pena, tidak ditulis keburukan, tidak ditulis kebaikan, min thalathin, atas 3 golongan. Siapa yang pertama? Yakni anin na'im hatta ya'taiqidha. Orang yang tidur sampai dia bangun, maka di dalam tidurnya dia berbuat salah, katakanlah ninggalin sholat dan seterusnya, tidak dosa sampai dia bangun. Yang kedua, wa anis shahir hatta yakbur, anak-anak kecil sampai dia dewasa. Wa anil majnun hatta yakil, orang yang gila sampai dia berakal. Bagaimana keluarga yang seperti ini? Nah, hadis Sahih Muslim mengatakan, apabila ada anak yang belum baligh, maksudnya belum sampai kepada balik, kemudian wafat, jika orang tuanya adalah orang-orang yang beriman, maka dia akan berkumpul dengan orang tuanya yang beriman kelak di surga. Kenapa? Anak kecil mati yang belum balik tidak punya dosa. Anak kecil mati itu tidak punya dosa, itu fitrah. Bagaimana bisa memahami itu? Di surat 30, surat Ar-Rum ayat 30. Surat 30 ayat 30. Di ayat itu Allah jelas sekali berfirman,
Bagaimana Allah berfirman? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah dengan semurni-murninya, ikhlas, tulus ikhlas dalam rangka taat kepada Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia pada fitrah itu. Manusia itu dilahirkan fitrah. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ilal fitrah. Tiap bayi lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Tidak ditulis dosa sampai dengan dia balik. Maka bagaimana kedudukannya yang belum balik? Insya Allah jika anaknya orang beriman bertemu dengan orang beriman. Jika anaknya orang kafir bagaimana? Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana jika ada anak dari orang kafir yang belum balik lalu mati? Apakah di surga bersama orang tuanya atau bersama orang beriman? Rasul cuma menjawab begini, hanya Allah yang tahu tentang itu. Serahkan pada Allah, udah nggak usah kepo, urusan Allah aja lah. Mau dimasukkan surga ya haknya Allah, enggak ya haknya Allah. Yang jelas secara umum setiap anak belum balik masuk surga. Lalu kedua, bagaimana yang berkebutuhan khusus? Berkebutuhan khusus itu seakan-akan kayak anak kecil, Pak. Coba lihat anak autis, maaf, yang Down syndrome. Kadang-kadang usianya 25, tapi sifatnya kayak anak 6 tahun. Nggak bisa diatur, nggak bisa ini. Maka orang-orang seperti itu bagaimana? Minta kepada Allah. Semoga ketika orang tuanya sabar menghadapi itu semua, si anak ini dipertemukannya di surga. Karena para ulama mendudukan anak-anak yang kebutuhan khusus seperti ini dikategorikan shogir, anak kecil, karena akalnya tidak pernah bisa dewasa. Kemudian bagaimana tentang orang gila? Rasul katakan tentang orang gila, adapun tentang orang-orang gila, hanya Allah yang mengetahui. Tapi yang jelas, tidak tercatat menjadi dosa. Tadi hadisnya, orang gila sampai akalnya waras, nggak ditentukan dosanya. Lalu di mana tempatnya? Saya cuma menjawab, wallahu a'lam. Karena tidak mungkin orang lahir tiba-tiba gila. Orang gila pasti tadinya ada usaha dia. Dan nggak ada anak kecil gila. Yang ada orang dewasa yang akalnya sudah mulai bisa. Maka apa sebabnya gila? Dia lupa Allah. Maka dilupakan oleh Allah akalnya. Surat 59, ayat yang ke-19. Surat 59, surat Al-Hasyr, ayat yang ke-19. Ya ayyuhalladzina amanu, la tahunullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah. Wala takunu kalladzina nasullah. Afan, saya keliru. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang ke-18-nya. Boleh dari ayat 18 dan 19. Di ayat 18 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan bekal yang akan kamu bawa sampai nanti di hari akhir. Takwa kepada Allah. Lalu ada larangan di ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu melupakan Allah. Kalau kamu melupakan Allah, kamu akan dilupakan oleh Allah. Kamu jadi lupa dari dirimu sendiri. Jadi orang gila itu mungkin tiba-tiba gila itu nggak ada. Orang beriman nggak ada sejarahnya gila. Tadinya ahli ibadah Ustaz, tapi gila. Ibadahnya boleh jadi bukan karena Allah. Kenapa? Stres selalu gila? Apakah orang beriman itu stres? Enggak. Tadi, orang beriman akan bahagia di dunia. Karena dalam keadaan apapun, dia merasa ini ketetapan Allah. Maka orang-orang gila itu siapa mereka? Ulaika humul ghafilun. Orang yang melalaikan Allah. Bagaimana nanti kembali urusan Allah. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada admin kembali. Baik, silakan. Pertanyaan kelima nih Pak Ustadz. Bagaimana cara mengatasi ketika seorang malah menjadi stres ketika begitu banyak amal yang harus dia lakukan? Enggak, Pak. Amal Islam itu enggak banyak, Pak. Betul, demi Allah, saya berani bersumpah, enggak banyak. Kenapa kok jadi stres amal yang banyak? Karena dia merasa berat duluan. Silakan, mari kita hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan matematis dulu, Pak. Kita dikasih waktu oleh Allah berapa jam? 24 jam. Sama enggak tiap orang dikasih 24 jam? Sama. Penjahat sama, orang begal sama, koruptor sama, orang kafir sama, orang alim sama, 24 jam. Di mana bedanya? Cara memanfaatkan. Oke, kita hitung. 24 jam,
Allah berikan kepada kita waktu untuk nyari dunia berapa jam, Pak, tiap hari, Pak? Minimal kerja 8 jam, kan betul? Betul. Transportnya berapa bolak-balik? Ambil paling minim 2 jam. Jadi sudah berapa jam, Pak? 10 jam itu dunia Anda nggak pernah Anda capek loh. Nggak stres loh Anda nyari duit. Dunia tuh 10 jam. Allahu Akbar. Kemudian, tidur berapa jam, Pak? Tidur sehari. Baik itu di siang hari sedikit, di malam hari. Katakanlah maksimal 6 jam, 7 jam. Atau katanya kata dokter 8 jam. Oke, ambil 8 jam yang paling banyak. Silakan, Pak. 8 jam itu tidur untuk dunia atau untuk akhirat? Dunia lagi itu, Pak. Sudah berapa jam? 18 jam. Allahu Akbar. Anda makan, Anda minum, bercengkerama dengan keluarga, buka WA, buka Instagram, balas grup, dan seterusnya. Silakan hitung sehari berapa jam. Mungkin total mandi, makan, dan seterusnya keluarga, katakanlah 4 jam. Sudah berapa jam itu, Pak? 18 tambah 4, 22 jam. Maaf. Sholat berapa menit sih? Kok berat? Ya Allah, satu waktu sholat 5 menit. Persiapan wudhu 5 menit. Pakai pakaian rapi. Ada sholat ba'diyah qobliyah 5 menit. 1/4 jam Anda nggak mampu untuk akhirat Anda. Bayangkan, ambil saja 20 menit satu waktu sholat. Kali 5 waktu berapa, Pak? 100 menit. Belum ada 2 jam. Baca Quran, cukup 1 halaman, nggak apa-apa sehari. Habis selesai sholat, 1 ayat. Kali sekian sholat, berarti sudah 5 ayat. Nggak apa-apa. Anda Quran hatam tiap hari, Quran nggak pernah hatam. WA dibaca terus, sementara panggilan Allah Anda nggak jawab. Sementara panggilan manusia Anda jawab. Lalu puasa, Allah kasih kita setahun loh, Pak. Kalau Nabi Daud, setahun itu setengahnya untuk puasa, setengahnya untuk buka. Kenapa? Puasa Daud itu wajib, sehari buka, sehari puasa. Terus, kalau kita umat Nabi Muhammad, dari 12 bulan, cuman diperintah 1 bulan. Masih nawar lagi. Sholat dari 50 waktu, dikasih 5 waktu. Nawar lagi. Udah dikasih diskon 90%. Ya Allah, kenapa jadi stres ngadepin? Karena mereka tidak punya ilmu agama. Coba maaf, bapak-bapak, ibu-ibu. Pada saat kita ujian, punya ilmunya, stres nggak ngadepin ujian? Tenang tuh 3 jam di ruang ujian, santai tuh. Tenang, kenapa? Tahu ilmunya, nggak stres. Monggo yang nggak belajar, yang nggak pernah belajar, dan seterusnya nggak pernah siap-siap. Ngadepin ujian stres apa enggak? Gile, stres, susah banget ini soal. Nggak susah, karena Anda nggak punya ilmunya. Kenapa Anda stres mengerjakan perintah Allah? Karena Allah belum berikan hidayah ke dalam hati. Maka orang yang nggak dapat hidayah, demi Allah, untuk ibadah itu berat banget. Stres, Pak. Mudah-mudahan tidak dengan kita. Mana dalil yang mengatakan itu? Monggo dibuka surat. Surat 6, 125. Surat 6 ayat 125. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillah ayyahdiyahu." Barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya. Allah bukakan dadanya untuk menerima Islam. Terima amal, terima perintah, terima larangan, terima aturan. Dibuka hatinya oleh Allah. Kenapa? Telah dapat hidayah. Tapi maaf, hidayah itu gratis atau harus kita cari? Anda cari nafkah usaha mati-matian. Kenapa hidayah nggak berusaha sungguh-sungguh? Bagaimana kalau Allah nggak kasih hidayah? Wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sesat, yaj'al sadrahu dayiqan. Allah jadikan dadanya itu sempit, harajan, sesak, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan seperti orang yang sedang mendaki ke atas langit. Na'udzubillah. Coba bayangkan ayat ini, Pak. Kalau kita sudah berusaha mencari hidayah, aduh, hayya 'alas shalah, alhamdulillah. Waktunya sholat. Tinggal tuh waktunya saum, waktunya pasti bisa. Ada yang bertanya surat berapa tadi ya? Suratnya surat 6 Al-An'am 125. Surat 6 125.
Siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, Allah bukakan dadanya untuk menerima Islam. Dia ringan dalam menjalani Islam. Dia masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Tapi kalau nggak dapat hidayah, dadanya sempit, sesak kayak naik ke langit. Hayya 'ala sholat, gile bener. Baru aja duhur udah asar aja. Pakai gile lagi jawabannya. Saking sibuknya dunia nggak pernah ngomong gile itu. Kenapa? Karena memang manusia itu lebih menginginkan dunia. Padahal kata Allah, dunia hanyalah sementara. Di sisi Allah itu yang lebih baik. Jadi maaf, yang bertanya, kenapa ya untuk ibadah stres? Boleh jadi karena Anda belum mendapatkan hidayah. Mari cari hidayah Allah. Bukankah tiap salat kita minta hidayah? Berarti sangat-sangat membutuhkan hidayah. Bagaimana caranya? Taati aturan Allah dan Rasulnya. Insya Allah Allah berikan hidayah. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kembali kepada admin. Baik, satu lagi Pak Ustadz ya sebelum jam 3, karena persamaan juga cukup banyak. Kalau kita digibahi oleh orang beriman, kan katanya kita bisa diberikan amal soleh mereka, diambil buat kita. Nah, jika yang menggibahi kita itu orang kafir, gimana ngambil pahala solehnya? Sementara mereka nggak memiliki saldo sedikit pun. Ya, baik. Memang ketika kita digibahi oleh seseorang, misalkan dicemplak, kemudian dicaci maki, dicela dan seterusnya, sesungguhnya kecuali ketika orang-orang yang menggibahi itu, betul hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Rasul bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu tentang orang yang bangkrut? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu tentang yang bangkrut. Rasul mengatakan, muflis dari umatku adalah orang-orang Islam yang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahalanya dibawa, tapi dia di dunia berbuat dosa sama manusia. Mencela orang, menghina orang, menghibah orang, memfitnah orang, memukul orang, menyakiti orang, mengambil hak orang. Lalu sepanjang hidupnya nggak segera diselesaikan. Maka apa yang terjadi? Nanti orang itu diambil oleh Allah, kemudian diberikan kepada orang yang dihibahi. Selama kitanya sabar dan ikhlas loh Pak di dunia. Insya Allah bisa. Maka dapat pertanyaannya. Yang dihibah orang kafir. Lah boro-boro pahala amal nggak ada, buat dinya aja nggak ada. Nah gimana kalau nggak punya pahala amal? Jika orang yang menghibahi kita, yang mencela kita, melaknat kita nggak punya pahala amal, dosa kita dibebankan kepada mereka. Subhanallah. Maka kata Rasulullah, apabila amal-amal pahalanya sudah habis, tidak ada lagi, maka dosanya orang yang dicelakai di dunia diambil, dibebankan kepada orang tersebut. Maka orang itu bangkrut, punya amal baik tapi tidak bernilai. Apalagi orang kafir. Jadi, udahlah tenang aja, dihina dicela orang kafir, sabar aja lah. Jangan cepat-cepat ingin supaya, ya Allah, laknat Allah pada mereka. Ya Allah, timpakan azab. Gak usah ditimpakan juga mereka tertimpa. Gak usah dilaknat, mereka terlaknat kok Pak. Kalau orang kafir ya Pak ya, coba silakan. Suratnya, surat Al-Baqarah 161. Ya. 161. Apa kata Allah? Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, jika mereka mati dalam kafir, ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka nanti dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat semua manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika dihina orang kafir, dicela orang kafir, senyum aja deh. Percuma mau melaknat mereka, mereka nggak usah dilaknat, udah dapat laknat kok Pak. Tapi ngebelin, udah tinggalin aja lah. Bersabar, insya Allah. Kesabaran itu akan bermanfaat bagi kita. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz Jazakumullah khairan kepada wa jazakumullahu khairan untuk semua pemirsa, terutama kepada admin, insya Allah. Insya Allah, ini baru sesi pertama, akan berlanjut ke sesi kedua minggu sesi depan. Sesi kedua, temanya masih sama. Insya Allah tanggal 16 insya Allah ya Pak ya. Insya Allah di waktu yang sama insya Allah. Baik. Ya semoga semua yang Pak Ustadz sampaikan dapat menjadi amalan dan kita juga bisa bermanfaat sekali buat kita dan dapat kita amalkan. Amin. Terima kasih Pak Ustadz dan kepada sahabat-sahabat surga kami. Alhamdulillah hari ini kita tadi sudah mencapai partisipan sebanyak 185 orang Pak Ustadz. Insya Allah ini menjadi saluran
saluran-saluran amal ibadah dari Pak Ustadz dan kita semua. Amin, Insya Allah insya Allah. Semoga semua yang hadir tadi bisa berkumpul reuni di surga, insya Allah bersama keluarga. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan untuk semuanya. Terima kasih pada sahabat semua.